Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kawan-kawan pencari rezeki dari kelapa sawit di channel Roni P bersama dengan saya Roni. Ya, jadi di video sebelum ini ya, kalian bisa cek di channelnya Roni. Itu Roni bilang bahwa kalau pemerintah mau harga TBS naik ya, buah sawit naik, itu bisa dengan menghapus pajak ekspor, biaya keluar, dan tarif loss out. Atau minimal menurunkan lah ya. Di video tersebut Roni berharap, berdoa, juga mengajak teman-teman semua juga berharap dan berdoa ya. Dan ternyata benar oleh Yang Maha Kuasa ya. Ini kalau Roni bilang oleh Yang Maha Kuasa. Jadi itu dikabulkan. Walaupun tidak 100% terkabul, tapi setidaknya lebih daripada tidak sama sekali ya. Apa sih itu yang terkabul? Nah, di video kali ini kita akan bahas ya kawan-kawan semua. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel Roni ini, silahkan untuk subscribe, like videonya, dan juga di-share video ini sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan pencari rezeki dari kelapa sawit yang lain. Juga boleh silakan klik di channelnya Roni, itu juga banyak video-video semuanya terkait dengan kelapa sawit ya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya kawan-kawan. Jadi apa sih yang terkabul gitu ya? Harapannya Roni dan tentu saja harapan dari kawan-kawan pencari rezeki dari kelapa sawit yang lain. Jadi yang terkabul itu adalah baru saja ya Menteri Keuangan itu Bu Sri Mulyani menghapus tarif ekspor CPO ya. Jadi dan juga produk turunannya ya dan lain-lain itu. Mulai berlaku katanya mulai dari 15 Juli sampai dengan 31 Agustus 2022. Melalui Peraturan Menteri Keuangan dalam kurung PMK nomor 115 garis miring PMK titik 05 garis miring 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 103 garis miring PMK titik 05 garis miring 2022. Itu adalah tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi sebelumnya itu nilainya itu adalah $200 ya. Jadi saat harga CPO $1.500. Jadi sebelumnya kalau itu ekspor CPO dan di harga acuan CPO itu $1.500, itu ada pungutan ekspor senilai $200. Nah, dan itu berdasarkan peraturan ini dihapus ya. Jadi dari semua biaya-biaya untuk ekspor CPO dan lain-lain, itu pungutan ekspornya yang sebesar $200 itu dihapus ya kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan ini ya kan biaya yang dikeluarkan oleh para eksportir CPO menjadi lebih ringan kan. Mudah-mudahan dengan ini harga buah sawit kita di lapangan bisa naik ya kawan-kawan, dan harusnya memang bisa naik. Oh ya, dan teman-teman juga harus tahu ya, di video sebelumnya juga Roni sudah bahas. Jadi ketika para pengusaha eksportir CPO dan kawan-kawan ini mau melakukan ekspor, itu ada beberapa biaya yang harus mereka keluarkan. Jadi yang pertama itu adalah pungutan ekspor. Kalau asumsi harga $1.500 ya, itu adalah $200. Biaya keluarnya $288, dan juga spesial untuk pengusaha yang akan mengekspor CPO tetapi tidak ikut dalam skema demo, dia tetap bisa mengekspor dengan menambah biaya flows out sebesar $200 per ton. Apa itu DMO? DMO adalah Domestic Market Obligation, atau kewajiban bagi pengusaha yang ingin melakukan ekspor CPO-nya untuk memenuhi pasar dalam negeri. Itu perbandingannya sebesar 1:7. Jadi 1 ton pengusaha CPO menjual
ke dalam negeri, artinya dia berhak melakukan ekspor sebesar 7 ton ke luar negeri. Jadi ilustrasinya gini ya kawan-kawan. Jika harga rujukan CPO di atas $1.500, jadi maka pengusaha atau eksportir CPO dengan catatan yang mengikuti flush out atau tidak melakukan DMO gitu ya, itu bisa melakukan ekspor CPO itu saat sekarang dikenakan biaya sebesar $488 per ton. Sementara sebelumnya kalau yang seperti itu dikenakan biayanya $688 per ton. Nah, kalau yang tidak ikut flush out atau sudah melaksanakan kewajiban DMO-nya, itu bisa melakukan ekspor hanya dengan membayar biaya keluar $288. Kalau sebelumnya, ia harus membayar $488. Jadi para pengusaha atau eksportir CPO ini sekarang lebih ringan, biaya ekspornya lebih ringan ya, lebih dimudahkan ya. Harusnya dengan adanya skema ini, walaupun sementara ya, ini pasti tujuannya untuk mempercepat kosongnya tangki-tangki CPO di Indonesia ya, supaya cepat ekspornya, supaya cepat, jadi dimudahkan. Nah harusnya itu tadi mungkin seminggu 2 minggu dari sekarang akan ada efeknya, dan harga buah sawit kita itu di lapangan segera naik ya kawan-kawan. Ya pada saat Roni membuat video ini juga, itu sebenarnya di daerah Roni sudah naik harga sawit ya. Sebelumnya harganya di bawah 1.000, itu naik dalam 2 hari ini total kenaikan Rp250. Jadi sekarang sudah di atas 1.000 ya. Walaupun naiknya masih belum signifikan, belum sesuai harapan, dan juga belum sesuai permintaan pemerintah yang $1.600 itu. Tapi setidaknya kita bersyukur harga TBS di PKS di pabrik itu sudah di atas 1.000 ya. Bagaimana kawan-kawan dengan peraturan ini dalam beberapa hari ini? Apakah harga buah sawit di daerah kalian juga naik? Silakan tulis di kolom komentar ya kawan-kawan. Tulis di kolom komentar daerahnya di mana dan berapa harga kelapa sawit di daerah kalian dan berapa kenaikannya. Oke, itu saja yang ingin Roni sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua pencari rezeki dari kelapa sawit. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan Roni di video selanjutnya. Salam tandan berduri.